Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Basri. Saya mahasiswa Teknik Elektro Universitas Jenderal Ahmad Yani. Saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Sistem Telekomunikasi dengan topik Jaringan Teknologi FATMA pada Sistem Komunikasi Satelit. Langsung saja, latar belakang pada topik kali ini ialah seiring dengan perkembangan teknologi satelit komunikasi, maka satelit dimanfaatkan kemudahan-kemudahan dan fleksibilitas satelit komunikasi untuk mencapai daerah-daerah terpencil seperti daerah-daerah yang berjarak ratusan kilometer bahkan ribuan kilometer dari kota dan juga daerah-daerah terpencil tersebut jauh dari jangkauan kabel PT Telkom. Melalui pemasangan stasiun-stasiun kecil di daerah-daerah terpencil tersebut dapat membantu, seperti contohnya perusahaan Pertamina dalam usahanya mencari, memproduksi, mengolah, dan menyalurkan hasil produksi minyak, gas bumi, dan lain-lainnya. Dalam hal ini, sistem jaringan komunikasi via satelit yang digunakan adalah sistem jaringan komunikasi satelit. Jaringan sistem komunikasi satelit merupakan sistem jaringan yang sangat praktis, relatif ekonomis karena ditunjang oleh perangkat-perangkat yang cukup handal dan mempunyai nilai ekonomi yang lebih murah. Perangkat tersebut diantaranya adalah modem satelit atau biasa disebut dengan ACT1 terminal. ACT1 menggunakan sistem teknologi terbaru dalam arsitek jaringan komunikasi satelit, yakni teknologi FATMA. Kepanjangannya ialah Frequency and Time Division Multiple Access. Pada prinsipnya, FATMA merupakan gabungan dari teknologi terdahulu, yaitu teknologi Frequency Division Multiple Access atau singkatannya FDMA dengan Time Division Multiple Access atau TDMA, di mana pada satu jaringan dapat menggunakan 32 frekuensi carrier dan setiap carrier idealnya dapat ditempati oleh 32 stasiun secara bersamaan. Berikut ini penjelasan FATMA. FATMA adalah suatu bentuk teknologi yang merupakan kemajuan dari teknologi FDMA dan TDMA secara geografis. FATMA adalah teknologi yang mana distribusi peralatannya dapat menggunakan sebuah kapasitas network secara bersama-sama pada suatu kanal komunikasi. Hal ini adalah suatu cara yang ekonomis, efisien, dan dari pembagian kanal komunikasi sehingga dengan demikian memungkinkan untuk mengurangi biaya pemakaian. Kemampuan lain yang diberikan oleh teknologi FATMA adalah kontrol yang fleksibel, yaitu dapat mengoptimalkan kapasitas network yang ada dengan mudah. FATMA juga mempunyai kelebihan untuk mengembangkan atau menyusutkan kapasitas network dengan beberapa cara. Bisa lebih jelasnya bisa kita lihat pada gambar. Dan juga teknologi FATMA melakukan perubahan ini tanpa menutupi servis yang ada. Nah, pada gambar dijelaskan kapasitas network. Di sini kelompok-kelompok kapasitas baru ditambahkan pada frekuensi lain. Tidak seperti pada penambahan carrier-carrier baru pada FDMA, FATMA memiliki keunggulan untuk memperbaiki hubungan antara servis-servis yang berdasarkan frekuensi. Misalnya network berganda. Berikut ini ialah rangkaian hubungan satelit. Salah satunya ialah yang pertama hubungan rangkaian point to point. Nah, rangkaian hubungan satelit point to point pada sebuah stasiun di mana multiplexer merupakan unit yang mengkonsentrasikan lokasi-lokasi trafik ini dalam lokasi ditransmisikan. Nah,
selanjutnya diterima dan didistribusikan pada ujung yang lain, sehingga konfigurasi sederhana ini diubah lagi untuk banyak lokasi yang berbeda yang harus dicapai dalam satu network point to point. Yang kedua ialah hubungan rangkaian multi point. Nah, pada hubungan rangkaian multi point menghasilkan dua aspek jaringan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ialah fleksibilitas dalam traffic multi point, traffic untuk banyak tujuan. Lalu yang kedua, efisiensi dalam penghematan kapasitas satelit. Nah, pada gambar multi point, sirkuit pemakaian dihubungkan ke peralatan yang didesain untuk tujuan di mana peralatan tersebut tidak mengarah langsung ke trafiknya ke berbagai lokasi. Seperti contohnya misalnya ke Surabaya atau ke Jakarta. Terlebih lagi pada saat kebutuhan trafiknya menuju ke berbagai lokasi, peralatan yang harus mengulangi disconnect atau reconnect ini, sekali lagi para pemakai yang bekerja seputar masalah ini harus melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu memasang set peralatan ke beberapa tempat tujuan, lalu mengukur kapasitas setiap peralatan. Nah, yang ketiga, hubungan rangkaian FATMA bisa kita lihat pada gambar. Nah, berikut ini penjelasan gambar teknologi FATMA. Teknologi FATMA ialah teknologi yang mendistribusikan peralatan untuk dapat digunakan secara bersama-sama oleh beberapa unit operasi secara sharing kapasitas pada kanal komunikasi. Lalu di teknologi FATMA ada AIK Telekom memperkenalkan jaringan saluran satelit telekomunikasi produksi New Vision. Arsitektur network ini didasarkan teknologi FATMA. FATMA produk dari New Vision. Nah, New Vision tersebut diupayakan untuk menghindari fleksibilitas network point to point. Nah, ACT1 seperti diperlihatkan pada gambar ketiga dengan membandingkan peralatan pada gambar 1 dan 2. Terminal ACT1 menggantikan kedua multiplexer dan modem. Peralatan ini ditempatkan pada sebuah panel tunggal yang ukurannya lebih kecil dari PC. Letak keistimewaannya adalah setiap sirkuit yang telah dihubungkan ke network ini dapat dialihkan tujuannya ke tujuan yang lain. Arc plug dalam network tersebut dengan segera bekerja tanpa perubahan peralatan, tanpa pemasangan modul-modul atau menginterupsi servis-servis yang sedang aktif. Nah, bisa ditarik kesimpulan dari materi tersebut, teknologi FATMA antara lain dapat mengubah kapasitas network dengan mudah dan cepat. Keuntungan dari teknologi FATMA tersebut dapat mengawasi dan mengatur network dari berbagai lokasi serta menambah servis-servis baru, lokasi-lokasi baru dan sirkuit-sirkuit baru tanpa menginterupsi servis-servis yang telah ada sebelumnya. Keunggulan lain dari teknologi FATMA adalah dapat menyediakan topologi jaringan secara mesh, yaitu dengan melakukan komunikasi secara langsung ke semua lokasi yang ada tanpa melalui pusat jaringan dengan cara single hop. Ya. Cukup sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan mohon maaf apabila materinya kurang jelas. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.